Oke, kita di simulasi di week 7 ini atau week terakhir dari sosial media organik ini, aku mau ngomongin tentang Simon week 7 dan juga tentang KOL, Key Opinion Leader. Oke, di sini aku share screen dulu teman-teman semua. Aku make sure dulu. Oke, udah aman kah share screen aku? Kira-kira? Aman-aman Kak, Aman udah Kak. kelihatan. Aman Kak. Oke, thank you. Sorry. Oke. Nah, di sini eh, aku mau ngebahas dulu Simon teman-teman semua di awal ini, di mana di Simon minggu ini teman-teman itu ada tiga tugas teman-teman semua. Dan ini bisa dibilang lebih banyak dibandingkan dengan minggu sebelumnya, tapi bisa dibilang gak ada bikin konten dan lebih ringan aja buat teman-teman semua untuk tugasnya. Tuh, hopefully ini lebih aman ya teman-teman. So, nanti juga aku akan bagikan juga. eh oh iya nggak perlu bagikan lagi. Kalau udah punya kan ya ini untuk si sheetnya, gitu, untuk simulasi. Udah satu. Oke, di sini pertama. Pertama-tama ini masih nyambung dengan Simon di week sebelumnya, baik itu week 6 dan juga week 7, mulai dari plan, terus juga content brief, sampai dengan sekarang itu KOL yang terakhir. Di mana eh, teman-teman berdasarkan dari plan yang udah dibikin di sebelumnya, gitu kan, yang telah kalian bikin itu, dan juga berdasarkan konten pilar konsep untuk brief yang kalian bikin di minggu kemarin, teman-teman bikin KOL strategi. Kan di situ di plannya ada tentang KOL kan. Nah, di mana KOL itu fungsinya adalah untuk mensupport untuk mensupport cara pencapaian KPI teman-teman semua. Gitu. Terus kemudian di sini yang pertama-tama yang harus dikerjakan adalah KOL strategi. Di mana KOL strategi ini proses teman-teman ngebikin plan untuk pemilihan KOL-nya dan juga pembuatan KPI untuk dilakukan atau dieksekusi oleh KPI-nya teman-teman semua. Yang pertama, ada tugas teman-teman yaitu campaign objektif, di mana ini dengan konsep yang mirip dengan eh, di minggu sebelumnya teman-teman. Di minggu pertama, bukan pertama, di minggu ke-6. Kemarin modul sosial media yang pertama. Nah, di modul sosial media pertama, teman-teman kan udah bikin tuh, ngedefine uh, s- uh, goals dengan menggunakan metode SMART gitu, di mana nanti di bagian KOL-nya juga kalian akan ngedefine juga nih metode SMART ini untuk plan teman-teman semua. Apakah plannya sama persis dengan apa yang dibikin di minggu sebelumnya, di minggu 5 gitu kan? Kan sama-sama SMART goals nih. Apakah harus sama kayak gini Kak gitu untuk si plannya? Jadi untuk di KOL ini nantinya tidak sama seperti yang di sini nih. Tidak sama yang di sini bentukannya. Tapi bisa bilang kelanjutannya dari di sini. Di mana teman-teman kok udah bikin nih sosial media goals ini. Ya kan? Sosial medianya udah dibikin gini. Terus nanti fungsi fungsi ataupun tujuan dari pembuatan KOL yang smart ini, campaign objektif KPIs untuk yang smart ini adalah mensupport si sosial media goals ini, teman-teman semua nantinya. Nah, nanti di sheet itu kalian bisa taruh dulu ini, kopas aja dari yang minggu sebelumnya gimana. Plannya udah kalian bikin di minggu ke-6 kemarin gimana, gitu kan. Karena ke-5 ke-6 ya. Bukan minggu ke-5 kemarin gimana. Baru kalian bikin bagian sini, tambahannya. Tambahannya apa? Tambahannya untuk KOL. Dari eh, si goals dan KPI yang udah dibuat untuk sosial media goals ini, apa yang bisa disupport oleh KOL? Dimasukkanlah di sini, bikinlah sini, di input.
Misalnya, teman-teman ngerasa yang bisa disupport oleh KOL itu adalah di bagian mm, meningkatkan jumlah pengunjung website sebesar 10% dan jumlah install aplikasi sebesar 10% misalkan di sini. Di Q3 gitu kan. Terus kalian mau yang bagian ini nih yang mau disupport oleh KOL. Bikinlah di sini strateginya tadi. Mau apa? Objektifnya apa, metriknya apa, targetnya apa. Lalu strateginya kalian bikin di sini, baru kalian bikin guidance briefnya di bagian sini, gitu. Guidance briefnya sendiri itu kalian dari strategi ini, gimana caranya buat bisa mencapai strategi ini teman-teman semua. Jadi misalnya kalian menekankan bahwa pentingnya brand presence, terus juga teman-teman minta apa yang mau dikerjakan KOL untuk bisa mencapai strategi ini. Apa yang kalian eh, apa yang mau kalian kasihkan ke KOL tersebut, taruh di bagian sini. Tuh, ini untuk yang poin pertama, teman-teman semua. Di sini tuh ada satu, dua, tiga, empat, eh 5 poin ini yang harus dijawab. Jadi ini sampai 5 poin ini semua di sini teman-teman semua. Oke, sebelum aku lanjut nomor 2, poin kedua, KL persona definition. Ada yang mau tanyakan dulu nggak teman-teman semua? Kalau nggak ada, tekan satu. Kalau udah aman dan paham semua. Kalau misalkan mau diulang juga akan aku jelasin ulang. Oke, thank you Rasya. Udah paham ya berarti. Bagian sini nanti tinggal kopas aja kalau di eh, tugasnya gitu. Oke, baik. Nadine sama Rasya udah paham yang lain? Aman juga kah untuk penjelasan aku kali ini? Oke, aman semua ya. Nah, selanjutnya di sini eh, kita ngomongin poin kedua untuk assignment teman-teman semua. Di sini ada yang namanya QL Persona Definition, di mana tugas teman-teman itu mendefinisikan kayak QL ideal yang kalian mau untuk menjalankan campaign dari eh, brand ataupun bisnis teman-teman semua. Terus, nah di bagian sini teman-teman pastikan apa yang menjadi profil idealnya itu ataupun syarat-syarat idealnya itu harus mensupport lagi strategi teman-teman semua di bagian guidance brief ini. Misalnya teman-teman itu mau KOL yang bisa ngomongin tentang kesehatan lansia, maka cari dong gitu kan yang KOL yang sesuai gitu. Jangan cari yang beauty nantinya gitu. Atau teman-teman mau KOL dengan lifestyle yang anak muda, lifestyle yang fun gitu kan. Terus maka teman-teman jangan naruh di bagian sini nanti syarat-syaratnya itu yang ataupun ngambil KOL-KOL idealnya itu misalnya yang udah berumur 40 tahun ataupun dia ngomongin hal-hal yang eh, apa yang pendidikan ataupun yang formal gitu. Jadi disesuaikan di sini sesuai dengan plan dan juga guidance brief teman-teman semua. Gitu. Di sini teman-teman bikin tiernya nih ke persona ini. Itu dari mulai nano, mikro, makro. Jadi ini nggak sesimpel satu satu ini aja nanti ya untuk teman-teman bikin gitu. Nah, di sini yang untuk nemuin Kak di sini tuh mau nano, mikro, makro gimana sih gitu kan. Bikinnya kalau teman-teman di bagian tergantung teman-teman bagian strategi ini mau gimana.
Kalau di bagian strateginya ini, nentuinnya itu nano, mikro, makro, maka teman-teman juga sini bikinnya tiga plan gitu. Nano apa, mikro apa, makro apa. Tuh. Kalau aku sendiri, aku itu bikinnya nano, mikro, makro, tiga gitu. Dan itu jumlahnya disesuaikan teman-teman semua gitu. Tapi teman-teman semua nanti lihat aja maunya. Kalian sesuaikan dengan plannya mau gimana. Tuh. Terus di sini nanti ada audience threads-nya. Kalian mau gimana? Sini syarat-syaratnya. Balik lagi yang aku bilang tadi, kalau teman-teman misalnya mau eh, influencer atau KOL yang ngomongin lifestyle, terus juga ngomongin suatu hal yang menyenangkan, ataupun dia itu tipe-tipe yang influencer yang apa ya, kehidupannya itu tuh seru ataupun kayak dia dengan geng-gengnya gitu kan. Terus di bagian audience thread-nya ini teman-teman pastikan sesuai, jangan yang milih yang formal ataupun misalnya yang ibu-ibu gitu, yang isinya tuh parenting, ya nanti kan jadi nggak nyambung ya. Begitupun dengan misalkan kalian ingin ngomongin hal kesehatan dan lain sebagainya, jangan sampai milih KOL yang tidak tepat. Pastikan dia juga punya lifestyle yang bagus, kesehatannya dari memperhatikan kesehatan dan lain sebagainya. Gitu. Ini untuk KOL persona. Jadi ini tidak sesimpel nanti eh, 4 kolom gini aja, tapi bisa kalian bagi per tiernya. Jadi tier nano bikin satu, tier makro bikin satu, tier makro bikin satu, gitu. Terus poin selanjutnya, di poin selanjutnya ini ada KL QL shortlist, di mana nanti ini sambungan dari persona ini, teman-teman. Nah, di sambungan ini, setelah kalian udah menentukan misalnya nano berapa, ke QL yang nano itu ada 100 orang misalkan. Yang mikro ada 20 orang. Yang makro influencer itu kalian ambil 5 orang, misalkan. Lalu setelah kalian bikin di sini nanti jumlahnya kalian bikin shortlistnya, teman-teman semua. Dan shortlist ini nanti per kelompok itu bikin satu kayak gini, satu table, dan tidak sesimpel ini tentunya untuk yang kalian kerjakan nanti. Ini hanya contoh untuk satu kelompok aja. Nanti bikin per kelompok. Itu. Memang ini di minggu itu effort dari kayak bikin video dan lain-lain tuh agak kurang dibandingkan sebelumnya, tapi kemungkinan akan lumayan banyak untuk si data dan juga untuk hasil slide-nya ya. Terus untuk Chaos Shortlist sendiri, itu teman-teman bisa bikinnya di Sheet, Google Sheet. Nanti taruh linknya di Google, di PPT-nya teman-teman semua. PPT atau Google Slide, gitu. Di Google Slide-nya teman-teman semua. Gitu, karena ini kalau shortlist ini nggak mungkin cuman segini nanti jawabannya. Lumayan, bahkan satu shortlist, satu tiernya shortlist ini bisa 1 slide atau 2 slide. Itu. Untuk pengelompokannya sendiri tergantung kalian milih sini. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian mau nano aja, full 100 orang, nano aja di sini. Berarti bawahnya juga nano doang, tapi 100 orang misalnya. Terus kalau misalkan di bawahnya ini mau mikro sama makro doang gitu, mikro 10, makro 10. Berarti di bawahnya ini di bagian tiernya juga mikro sama makro doang, nano nggak usah. Gitu. Ini akan baik lagi setiap slide ini harus saling berhubungan. Tuh, influencernya. Gimana, Devina? Amankah? Biar influencer. Oke, aman. Jadi tergantung kalian bikinnya ya di sini nanti. Dan oke, sama-sama. Nah, dan balik lagi nanti penentuan tiernya tergantung lagi strategi dan juga plan di awal. Maunya gimana? Gitu.
Makanya nanti di bagian slide satu taruh yang si ini dulu. Ya, hasil yang kalian bikin kemarin di minggu kemarin-kemarinnya. Baru kalian ngerjain ini. Biar apa? Biar nyambung ngomonginnya di slide itu. Gitu. Dan ketika kalian itu bikin slide, pastikan kalian itu layaknya kalian mempresentasikan itu slide bahkan tanpa ngomong gitu. Dan jadi kalian berusaha bikin slide itu yang bisa dimengerti oleh orang lain, bukan dimengerti hanya oleh kalian sendiri aja untuk susunannya. Gitu. Mudah dimengerti, dipahami dan juga bisa menjelaskan apa yang ada dalam pikiran kalian tentunya. Terus sebelum aku lanjut ke poin selanjutnya di KLL campaign brief, ada yang menanyakan dulu nggak teman-teman semua? Amankah? Aman nggak? Hmm. Kalau aman ketik satu, tolong. Ya aman ya so far ya. Nanti jangan tiba-tiba pas bikin tugas, tiba-tiba apa ya, nggak ngerti gitu loh, tiba-tiba kayak gitu. Kalau emang nggak ngerti, silahkan banget buat aku jelasin ulang, nggak apa-apa. Bilang aja, Kak, aku nggak ngerti banget, tolong ulangi dari mana sampai mana. Oke, kalau aman, oke aman ya teman-teman semua, udah pada ngetik satu. Aku lanjut di poin ketiga, empat, dan lima. Yaitu di, kalau di sini nomornya nomor tujuh. Tuh. Ini ada tiga, empat, lima. Poin tiga tuh ini konsep. Poin empat, ini poin limanya yang sosial media audit dan benchmarking. Eh, oh bukan, ini tiga, empat doang, say. Satu, dua, tiga, empat, lima. Shortlist. Tunggu. Oh, salah. Sorry, sorry. Ini aku salah kasih nomor. Nomor 4 dan 5. Ini 2 dan 3 gitu, guys. Ini 2 dan 3, 4 dan 5, dan 6 nanti eh, bagian sini. Oke, nanti di simulasi yang next. Karena lumayan kompleks. Dan ini pun kalian bisa bikinnya nanti ini tuh bisa satu sheet gitu bikinnya. Karena nggak mungkin teman-teman semua bisa bikin tabel ini tuh di slide doang. Dengan pastinya nanti ada perwakilan tabelnya itu dimasukin di sheetnya teman-teman. Di slide-nya teman-teman semua. Gitu. Oke, nah setelah teman-teman bikin ini, udah bikin plan ya, plan dan strateginya sesuai dengan plan sebelumnya, gitu kan, dimana strategi dan plan itu untuk mensupport sosial media goals teman-teman semua, terus juga udah ngumpulin gitu kan, udah nge-planning juga, ngumpulin dan juga nge-planning apa aja tier KOL yang mau digunakan. Terus juga udah ngelisting, bikin shortlist juga KOL-nya mau siapa aja. Terus juga yang pastinya di KOL shortlist ini kalian tentuin untuk si platformnya. Platformnya sesuaikan dengan platform yang udah kalian pilih di week pertama, week pertama. Di assignment pertama atau week pertama dari sosial media, bukan week pertama banget ya, tapi week kelima atau week pertama sosial media gitu. Terus lalu teman-teman bikinlah konsepnya untuk dijalankan oleh orang-orang yang ada di shortlist ini. Gitu. Bikin konsepnya gimana? Yang pertama, kalian bikin campaign konsep. Gimana di sini juga kalian inputnya tulisin satu sampai sini, tulisin tema kreatifnya di sini di kolom sini. Jadi ada tulis tema kreatifnya mau gimana. Misalnya tema kreatifnya kalian mau jalanin campaign hmm, apa ya? Misalkan ini dalam rangka Hari Kartini, misalkan ya kan. Terus teman-teman mau di rangka Hari Kartini ini
eh apa ya, menggaungkan gitu kan untuk Kartini-Kartini yang tidak hanya berkarya tapi juga sayang dengan orang tua gitu. Terus atau misalnya kalian di Hari Kartini ini menggaungkan misalkan tema perempuan-perempuan yang hidupnya lebih sehat gitu dengan walaupun makanan dan makan itu tetap enak. Terserah teman-teman mau gimana, tapi kalian bisa bikin konsep idenya gimana. Konsep kreatif sama kreatifnya itu mau apa. Atau misalkan dalam rangka 17 Agustusan nanti nyiapinnya 17 Agustusan gitu gimana. Atau nanti dalam rangka hari apa di depan sana kalian bikin eh campaign-nya. Terus sorry sorry atau kelilipan guys. Sorry. Nah, lalu setelah kalian bikin di sini tuh bikin temanya, tema kreatifnya apa, terus kalian bikin strateginya untuk menjalankan si tema yang terjalankan. Misalnya tadi hari Kartini, ini Kartini katanya hari ini, di mana kalian strateginya adalah ingin menyentuh atau misalkan reach out orang-orang atau wanita-wanita yang ngerasa dirinya berbakti pada orang tua. Ya, di mana dia nggak cuman hebat untuk diri tapi juga bisa apa yang menjadi Kartini yang hebat untuk orang tuanya. Tuh, misalnya. Nah, kalian bikin strateginya kayak gitu tuh. Terus strateginya adalah kalian menyentuh misalkan di bagian momen-momen masa kecilnya di mana kalian ngingetin ngingetin mereka tentang gimana momen masa kecil ibunya gitu merawat dia dan dia dewasa gitu kan ingin membalas budinya tersebut atau gitu ataupun gimana atau misalkan kalau misalkan yang lainnya kayak gimana bisa hidup sehat gitu. Kartini yang berkarya itu, Kartini yang hebat itu nggak cuman bisa berkarya untuk dirinya tapi juga bermanfaat bagi orang lain serta dia bisa menjaga dirinya, menjaga kesehatannya agar tidak merepotkan orang lain nantinya gitu dengan berbagai penyakit yang bisa dicegah. Misalnya, kalian bisa bikin aja sini strateginya mau gimana. Baru nanti di sini kalian bikin eh, guidance-nya dari si eh, dari si strategi tadi. Kan guidance-nya eh, dari guidance itu misalkan strategi tersebut dijalankan oleh oleh perempuan-perempuan yang bekerja di mana di kantor gitu kan dengan kesibukannya kehektikannya tapi dia masih tetap bisa menjaga kesehatannya dengan makanan-makanan yang sehat ataupun hal lain bisa dibikin sini konsep tuh terus selanjutnya lanjut lagi tetap masih di bagian konsep di sini. Di poin selanjutnya itu ada KOL kreatif brief. Jadi ini nomor 4. Aku kasih tanda gitu ya guys ya. Ini nomor 4 yang birunya gitu. Terus ini yang 5. Yang 5 lebih banyak nyesai. Jadi di sini yang nomor 5 agak pink. Ini berbeda nomor ya. Ini yang nomor 5. Misalkan. Oke. Nah, di poin yang nomor 5 ini itu ada instruction ya teman-teman berikan. Dari campaign konsep yang udah dibikin ini, teman-teman mau ngejalaninnya itu gimana sih? Instruction yang mau kalian berikan kepada KOL itu gimana? Dan pasti ketika kalian bikin instruction ini, pastikan narasinya jelas, bisa dimengerti oleh para KOL dan tidak ambigu kalimatnya. Yang kedua, susunannya di slide itu jangan bikin orang bingung gitu. Posisikan nanti slide kalian itu akan dibaca oleh KOL yang akan bekerja sama dengan teman-teman semua gitu. Gimana caranya mereka paham dan bisa menjalankan sesuai dengan instruksi kalian gitu. Terus di sini instruksi kalian itu ada yang pastinya bikin do and dance-nya. Jadi eh, kalian do-nya apa? Em, kalian
mengharuskan apa misalkan di dalam postingannya harus ada nge-tag account kalian, terus juga gunain hashtag apa aja, terus juga mau di postingannya misalnya di bagian akhirnya ada CTA beserta dengan tampilan landing page teman-teman semua gitu misalnya. Terus misalnya teman-teman juga maunya mereka itu menggunakan storytellingnya dengan latar belakang kampus atau kantor ataupun dengan latar belakang di rumah kegiatan sehari-hari itu bisa ditaruh di bagian do-nya. Lalu larangan-larangan yang tidak boleh mereka lakukan dalam konten tersebut, dalam postingan tersebut, kalian bisa taruh di poin dan seterusnya. Misalnya teman-teman gak mau KOL-nya itu menyebutkan merek brand lain gitu. Atau misalnya teman-teman tidak mau, sorry to say, kalau misalkan sekarang kan lagi ada campaign-campaign kayak tidak ada kan beberapa kayak brand beauty. Ada mungkin kalau teman-teman lihat di TikTok atau di Instagram ada itu brand beauty yang eh, melakukan apa ya bisa dibilang kayak tidak membolehkan eh, LGBT ada di dalam si brandnya tersebut baik itu campaign dia nggak mau eh, nggak mau nggak mau ngambil KOL yang LGBT atau tidak mau ada campaign LGBT dan sebagainya gitu itu bisa dunya di sini don ya sini yang tidak boleh dilakukannya kalian bikin di sini atau misalnya kalian di sini kayak contoh di sini nggak boleh hard selling gitu kan itu juga donsnya. Terus misalnya di sini tidak boleh menunjukkan eh, di sini tidak tidak menunjukkan tampilan yang bikin ribet, yang bikin orang itu ngerasa memesan catering di tempat kalian itu ribet gitu. Boleh ditaruh di sini. Gitu. Atau mungkin misalnya karena kalian itu brand catering, misalnya kan ya, kalian tidak mau eh, si KOL itu menunjukkan raut muka tidak enak terhadap si makanannya gitu. Boleh kayak gitu. Tergantung teman-teman semua di sini. Maunya pokoknya enak gak enak, pokoknya lu harus bilang enak deh gitu. Misalkan. Terus, setelah teman-teman semua nentuin nih instructionnya mau gimana, mandatory instructionnya mau gimana, nih kayak rulesnya at least 3 katanya itu kan. Tapi kalau lebih banyak lebih bagus lagi. Gitu, teman. Kalian nentuin format konten dan juga timelinenya gitu. Udah kelar nih bagian sini. Nih, do and dance-nya. Baru kalian tentuin format kontennya untuk dibuat oleh KOL. Itu dijalankan oleh KOL. Yang pertama, format kontennya ada visual direction. Misalnya kalian sini tuliskan eh, untuk videonya harus high contrast. Terus juga tidak boleh blur misalkan. Terus juga harus menggunakan kamera yang kualitasnya apa, bisa banget di sini. Terus di bagian visual direction ini juga teman-teman bisa bilang misalnya ekspresinya harus gimana, terus juga ada nge-close up makanannya gitu, atau kalian mau makanan nanti ketika di video itu nggak cuman makanannya doang yang masuk di video, tapi juga sampai kotaknya atau sampai tote bagnya dari merek teman-teman gitu harus masukin. Di sini bisa dimasukkan di visual direction, teman-teman. Bagian sini. Oke. Terus sini juga format dan kualitinya juga kalian harus benar-benar perhatikan. Nih, misalnya teman-teman mau kerjasamanya itu mau satu reel, satu carousel dengan 3 story. Atau bisa juga biasanya kalau yang sering itu satu reels terus 3 story gitu. Reelsnya satu, tapi story-nya ada 3, di mana misalkan yang pertama nge-share, terus yang kedua itu bikin kayak Q&A gitu. Terus yang ketiganya misalkan dia kayak bikin eh, nge-review pengalaman si eh, dalam menggunakan catering teman-teman semua. Boleh. Jadi kalau yang aku sering dapatkan dulu waktu aku kerja juga sebagai KOL, biasanya itu satu reels 3 story. Storynya emang agak banyakan karena nanti akan ada kayak part-partnya gitu di storynya nggak cuma sekedar nge-share si
Reelsnya doang karena kalau kalau cuman nge-share Reelsnya doang nanti si audiens itu juga tidak akan gimana ya, tidak akan ngerasa percaya gitu dengan si KOL-nya. Jadi bisa dikasihkan juga nanti saat misalnya ketentuannya nih, ini kan cuma dua, misalnya satu Reels, tiga story dengan ketentuan story pertama share Reelsnya, yang kedua ngasih testimoni atau feedback positif tentang brandnya. Terus yang ketiganya, misalkan eh, kasih kolom pertanyaan atau apapun itu tentang produk teman-teman. Gitu nanti kasih aja ketentuannya di sini. Nah nanti di sini kan kalian harus satu reels tiga story misalkan. Nah, di bagian sini nih, di bagian guidance ini kalian bisa bikinkan tadi maunya reelsnya yang bentuk reelsnya gimana dan juga share story-nya itu story-nya bentukan kayak gimana tuh. Terus lanjut di sini yang bagian partnership scam. Nah, ini kalian bikin skema partnershipnya, mau itu barter, affiliate, ataupun paid gitu. Untuk strateginya kalian bikin aja di sini sesuai dengan apa yang kalian pilih. Gitu. Apakah di sini misalkan barter doang atau affiliate doang atau paid doang? Enggak, tapi bisa tiga-tiganya kalian ambil, bisa dua aja atau bisa satu aja. Tergantung dari sini, bagian sini kalian, tiernya kalian. Kalau misalkan kalian itu influencernya makro, nggak mungkin dong gitu mau barter doang gitu. Tapi kalau misalkan kalian tier itu nano, bisa aja gitu ambilnya barter doang. Misalnya kalian di bagian si tiernya ini ada nano, terus juga ada eh, mikro gitu. Dimana yang nano ini kalian bikin di sini skemanya itu adalah barter, sedangkan yang mikro itu skemanya adalah paid gitu. Jadi kalian bisa bikin kayak gitu, nggak cuma satu aja skemanya ya. Sesuaikan aja dengan apa yang telah kalian bikin di bagian KOL personanya. Gitu teman-teman semua. Selanjutnya di sini juga timeline. Timeline ini pastikan harus jelas dan teman-teman harus ngasihkan tanggalnya ini nggak cuma tanggal tapi juga hari dan jam. Tuh kalau aku sendiri ketika aku nge-handle KOL, aku selalu kasihkan jam teman-teman semua. Mereka nge-upload itu misalkan maksimal, tapi bukan kalian bilang bahwa di jam 10 pagi mereka semua harus nge-upload kontennya, tidak. Tapi teman-teman bisa kasih range waktu gitu. Misalnya nge-uploadnya itu tanggal 15, tanggal berapa nih sekarang? Sorry, sorry, tanggal ini kan tanggal 1. Misalnya ngupload tanggal 30 April 2026 di antara jam 10 pagi sampai jam 6 sore gitu. Nah, teman-teman pastiin itu, taruh. Kenapa? Kenapa hal tersebut harus ditaruh gitu? Jam itu harus taruh, jangan sampai gitu kan. Nanti KOL-nya itu ngupload jam 12 malam ataupun jam 1 malam gitu. Karena itu kan tidak ada apa ya? Impressionnya itu tidak akan maksimal impression kalian ngupload jam segitu gitu. Coba aja deh kalau mau testing di Instagram kalian sendiri, kalian upload jam 1 malam sama ngupload jam 9 pagi. Pasti akan berbeda impressionnya yang ngelihatnya. Tapi kadang kalau aku sendiri, kalau aku nge-share story di Instagram gitu, aku sengaja itu tengah malam, jam-jam 12, jam 1, biar apa? Biar impressionnya nggak banyak, biar nggak banyak yang lihat justru. Tuh. Misalnya aku nge-repost aku kan di tag, terus aku nge-repost jam-jam segitu. Nanti yang ngelihat kadang ada yang setengahnya dari yang biasa lihat. Misalkan biasanya tuh yang ngeliat story gue tuh sekitar 600 sampai 700 orang nih. Terus ketika aku upload jam 1 atau jam 11 malam, itu yang ngelihat paling sekitar 300-an orang. Gitu. Gak banyak. Itu kalian coba aja mau experience di sosial media teman-teman sendiri. Terus selain timeline yang ditentukan sampai ke jam-jamnya nggak cuma ini doang. Jadi sini hari plus jamnya juga ditentukan. Biar apa? Biar konten yang eh kalian bayar ke KOL itu lebih efektif teman-teman semua. Jangan sampai kalian nanti rugi ngebayar KOL. Ternyata engagement rate-nya eh, nggak optimal, terus juga
impressionnya nggak optimal. Dan terakhir, pastikan kalian harus nentuin benar-benar call to actionnya. Karena call to action itu akan sangat berpengaruh nanti kepada keberhasilan dari strategi KOL teman-teman semua. Terus, nanti di bagian call to action ini, seperti halnya di minggu sebelumnya, yang aku cek itu call to action kan. Mungkin yang konsul-konsul sama aku nih, semuanya kan konsul satu aku, pasti aku ketika sampai pada bagian brief yang ada call to actionnya atau konsep yang ada call to actionnya, aku benar-benar aku bilang stop kan. Aku stopin teman-teman semua dan aku lihat bener-bener udah sesuai belum dengan plan teman-teman. Balik lagi, jangan sampai nanti funnelnya itu awareness, terus nanti call to actionnya klik link di bio gitu. Kalau jangan sampai juga nanti eh, kalian nentuin di bagian plannya itu udah conversion, tapi call to actionnya follow akun kami, ikuti info selanjutnya gitu. Karena itu akan pengaruh di bagian situ, teman-teman, bagian funnel. Gitu. Ini udah sampai ke campaign konsep dan juga campaign format. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Nanti untuk yang poin terakhir ini akan aku jelasin hari Kamis ya, teman-teman semua. Di bagian sosial media audit dan benchmarkingnya. Ini sampai di sini dulu poin KOL campaign brief dan juga content plan. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Boleh open mic langsung kalau mau kalian tanyakan dan kalau nggak ada juga boleh open mic. Kalau udah aman, silakan. Kak mau Kak mau nanya, nanya Kak, Boleh, siapa dulu eh, nih? Barengan. Kak Kak Wida ada aja duluan. nggak apa? Oke. Oke, Mida silakan. Kak Put mau nanya, itu Oh, yang KOL-nya itu harus banyak gitu Kak, sampai 10 gitu. Kalau misalnya cuman 3 4 gitu, nggak apa-apa. kalau 3 4 kayaknya eh, gini, gimana ya aku bilangnya? Eh kalau 3 4 aja, kalau misalkan Kak 3 atau 4 KOL, kalau kan ambil makro atau mega gitu, mega influencer, aman sih kayaknya kalau gitu. Karena budget juga kan. Tapi kalau Kak kamu taruh nano influencer atau nano KOL di angka 3 orang, kayaknya nggak ada berdampak apa-apa terhadap brand teman-teman. Enggak, tapi maksudnya kayak nanunya 3 nanti dicampur sama mikro kayak gitu, nggak Nano apa-apa. sih kayaknya nggak ada yang 3. Nggak nggak masuk akal kalau 3 gitu. Nggak bisa. Bukan nggak bisa tapi menyesuaikan lagi. Oke, oke. Kayak Makasih Kak. ya kalau 3 nano influencer kalian ambil sebagai strategi, kayak itu nggak perlu satu, nggak perlu strategi. Kalau 3 doang tuh nggak perlu strategi. Yang kedua kayak ngasih garam ke lautan, betul. Gitu. Oke Kak. Ada Makasih Kak. gimana? Kak mau tanya, kalau yang Boleh. submission deadline Mm. itu deadline postingan mereka harus posting atau deadline kan kalau misalkan kalau kayak kita pakai KOL itu kan kita ada nanti ada draft ngasih draft habis itu ngasih Mm-mm. revisi revisi gitu kan Kak kayak yang kata Mm-mm. Kak Kristi. Nah, berarti di submission deadline itu maksudnya itu deadline untuk dia ngasih draft ke kita atau deadline postingnya. Oke, kalau misalkan di sini di bagian contohnya ini kan cuman ada deadline submission kan ya di bagian sini. Nah, eh, kalau aku sendiri ada live push posting juga nih. Ada submissionnya tanggal berapa, postingnya tanggal berapa. Nah, kalau aku sendiri di real life gitu, handle ini tuh submission ini aku bagi menjadi 2 level biasanya. Dimana submission pertama itu nanti akan ada revisi, nanti submission kedua itu di hasil revisinya mau kapan. Terus baru terakhir live postingnya mau kapan. Gitu, Devina. Kalau di sini contohnya tuh cuma satu doang kan submissionnya. Jadi kalau masukin deadline untuk draft dan deadline posting gitu nggak apa-apa kan Kak?
Nggak Jadi apa-apa. timelinenya tuh nanti ada draft, revisi draft, habis itu baru masukin ke deadline untuk posting gitu kali ya Kak ya. Betul. Nah, kalau di sini Oke. eh, bagian submission ini itu eh, aku biasanya naruh di sini di hari kerja dan jam aku kerja. Biar apa? Biar ketika mereka submit, nanti emailnya masuk, aku bisa langsung ngecek. Gitu, nggak memakan waktu weekend aku gitu. Sedangkan di bagian sini nanti eh, jam dan hari dan bentar, time range. Oke, siap. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada yang mau tanyakan lagi? Tanya misalkan gimana cara menyapu lantai. Aku bilang sih pakai tisu. Ada nggak yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Aman kah sudah paham semua berarti? Ada yang masih mengambang nggak? Masih kebingungan? Kak Putri mau bertanya dong. Boleh, silahkan Bobby. Kak, untuk yang campaign konsep itu aku sebenarnya masih agak kayak ngambang gitu. Mm-mm, Itu untuk campaign konsep itu berarti kita ambilnya itu dari dasarnya itu dari goals yang kita tentuin di awal ya. betul. Kalau campaign konsep ini juga nggak cuman goals yang turun dari awal. Kalau yang goals yang turun dari awal itu bagian brand voice gitu, Bobby. Yang kamu tuh bikin brand voice di awal banget Hmm. kemarin. Nah, terus kalau di bagian eh, sini, yang bagian selanjutnya ini brief ini, itu kamu sesuaikan dengan brief yang kamu buat kemarin. Kan kamu Oh, bikin kan? ya. eh yang kamu bikin kemarin tuh di bagian konten pilar konsep ada kan kamu bikin. Nah, misalnya kamu ambil bagian ini punya Bobby, misalkan kita ambil punya Bobby ya, boleh nggak Bobby? Kita buka Boleh Kak. Bobby Vietnam. Hmm. Kamu ambil dari sini nih konten pilar konsep. Apa ini gua kedudukan? Oke, ini punya Bobby. Udah kelihatan kan ya? Nih, kamu ada kan nih KL review. Nih konsep ini. Udah, Kak. Kamu ambil dari sini. Key message-nya apa? Message placement-nya, caption dan CTA-nya sesuaikan dengan ini. Oh, oke oke Kak. Gitu. Terus juga di sini kan lagi nih, visual emphasis-nya ada nih. Bikin. Terus ini juga tone of voice-nya, audionya, desainnya sesuaikan untuk di bagian sini. Visualnya, formatnya. Ah, Terus oke. juga do and dance-nya juga. Gitu, Bobby. Oke Kak, berarti ini jadi kayak ngedetailin gitu lah ya ceritanya. Betul, tapi Oke. dari sisi KOL aja, KOL support. Jadi si KOL itu bisa nge-support bagian mana sih dari strategi kamu yang di bagian sosial media strategi ini gitu. Oke oke. Sip. Thank you Kak Putri. Oke, ada yang nanya lagi? Aku kasih waktu sampai jam berapa sih? Sampai 9.15. Ada yang nanya lagi nggak? Kalau udah aman, ketik satu, teman-teman semua. Kalau udah nggak ngawang, nggak ngambang, nggak kebingungan, nanti pastiin ketika aku tanya, ketika kalian nanti konsul dengan konsul ataupun nanti di ngerjain assignment, aku tanyain konsepnya, kalian udah paham semua ya, berarti ya. Aman? Kak, Mm-mm. aku mau nanya. Boleh, silahkan. Yang yang ke atas itu Kak, yang satu dua itu Oke, yang ini. call persona tadi, Ah, yang untuk nano itu harus cari 100 TikTokers atau gimana maksudnya ya Kak? Aku nggak gudeng. 100 TikTokers. Enggak Eh, harus 100. Jadi ini secukupnya, bisa dibilang kayak sesuaikan dengan plan teman-teman semua. Dan
yang pastinya sesuaikan dengan apa ya, logisnya gitu loh, yang logisnya. Kalau kalian taruh 1.000 KOL juga kayaknya kebanyakan ya teman-teman semua untuk teman-teman gitu. Jadi kalian bagi aja sesuaikan niche-nya. Misalnya kamu cuman mau nge apa ya, nge ngasih gitu makro dan mikro aja, nano nggak mau pakai nano-nanoan gitu alasannya. Tapi yang pasti kasih reason kan, kenapa kenapa kamu pakai makro dan mikro doang. Terus kalau mikro sama makro itu, kamu itu biasanya sekitar 10 sampai 30 tuh udah berimpact gitu kalau mikro makro. Tapi kalau nano, kalian taruh 10 itu kayak ngegaremin lautan ya. Jadinya nanti nano itu, at least yang aku rasain ya, dampaknya aku pernah ini juga nano gitu. Itu kalian 50 sampai 100 itu yang benar-benar berdampak, kerasa lah dampaknya ke eh, bisnis teman-teman gitu. Tuh, karena balik lagi nano itu kan nanti followersnya nggak banyak teman-teman semua, tapi engagementnya tinggi. Tuh, beda halnya dengan si makro dan mikro itu dia followersnya banyak, sebaran impressionnya banyak, tapi engagementnya kurang. Nanti kamu sesuaikan aja. Ini nggak harus 100, tapi sesuaikan aja. Nanti cari cara carinya gimana. Ada nggak yang nanya sini cara carinya gimana? Karena kalian ini bikin list loh. Aku nanya dah Kak, caranya gimana? Nggak ada yang nanya. Nggak usah aku kasih tahu gitu. Karena nih kalian, kalau kalian bikin 10, 10 list. Tuh. Jadi tuh kalau kalian 100 kalian cari dah tuh. Oh iya kan? Terus ada yang nanya tuh, siapa nih yang mau nanya? Nanya ini. Kan aku bilang tuh ada yang nanya nggak? Kalau bertanya aku jelaskan. Kalau enggak ya enggak. Terus Mau Kak, oke. jelaskan Kak. Nih, ya kata ini kan Devina tuh AI aja katanya. Bisa pakai AI, pakai ChatGPT gitu. Tapi biasanya kurang apa ya? Kurang kurang apa ya? Iya, cari real skalanya. Kalau misalkan masih kurang ataupun mau yang lebih apa ya, lebih real, aku biasanya kayak gini nih guys. Aku taruh di bagian ini kayak gini nih. Di satu nih cara pertama. Kalau misalkan TikTok, teman-teman bisa pakai kreator marketplace di TikTok. Terus yang kedua bisa juga teman-teman kalau yang Indonesia gitu kan, listing KOL-nya itu bisa pakai KOL.id itu tapi berbayar teman-teman semua listing KOL. Terus kalau yang tadi Devina bilang di AI, coba aja di AI tapi dilihat lagi. Misalnya AI-nya ngasih tahu misalnya eh Media Octalia gitu kan nama si influencernya. Kalian cek lagi ulang apakah si Medi ini benar-benar sesuai dengan AI bilang dia itu misalkan micro influencer atau ternyata cuma nano gitu loh. Kalian benar-benar eh, cari eh, make sure ulang gitu, nggak cuman ambil datanya aja tapi make sure ulang satu-satu. Terus, nah iya kalau Gemini kurang memang. Tapi jujur aku belum pernah menggunakan AI karena mungkin sebelumnya kan aku belum ada AI yang seperti sekarang ya. Waktu zaman aku nge-handle KOL itu tahun 2020, 2021. Terakhir 2022 aku handle KOL management. Oh ya, masih 2024 masih di sini. Tapi nggak nge-handle, tapi lebih tepatnya ngebantu, nge-support aja gitu. Di sini, nih salah satunya juga kalau aku sendiri tuh bikin gini guys. Nih, contohnya kayak site Instagram.com review skincare Indonesia gitu. Coba deh. Nanti muncul tuh account-account dari si em, influencer-influencer
Terus aku lihat itu ini lumayan ribet sih, tapi kalau ada yang mau yang berbayar bisa ambil aplikasi yang berbayar gitu. Contoh kayak tadi salah satunya tuh si KL ID gitu. Terus ini kalau salah Lemon Ad juga. Lemon Ad tuh kan yang sering di mention sama Kak Kristi itu juga itu salah satu isinya tuh KOL semua tuh. Platform KOL isinya kan. Astaga kakiku kram. Oke, di situ itu. Lemon Ads. Terus teman-teman nanti bisa cari sini. Lemon Ads. Hmm, hmm, Ini. Hmm. Ganti aja sininya. Terus review skincare. No, lihat. Keluar ada Nadia, ada Thalia, ada Z, ada Risti, ada Elin, ada Kirana, ada di ada Digi Degu nih, ada Feby, ada ada Airin. Cari aja ini salah satu cara kayak jalan ninja kalau aku bilang. Hehe. Banyak nih dan akan sangat banyak sampai next ini. Ya udah kopasin, tinggal kopasin aja namanya ke sheet kalian. Dapat aja 100 ini mah. Tinggal dikopas-kopas. Ini review skincare. Misalkan di sini, tapi lemon kan emang untuk skincare kan. Misalkan eh review food review. Nih, lemon ad. Muncul nggak? Food review siapa aja? Muncul semua. Tinggal dikopas-kopas. Ini akunnya udah nih. Udah akunnya. Nanti per account. Jangan lupa kasih Indonesia di sini. Kalau misalkan mau fokus Jakarta aja, kasih kayak gini. Tuh. Yang akan keluar tuh Jakarta-Jakarta aja. Ini salah satu hack aku. Aku kayak gini kadang cari. Ada nggak yang pernah cari kayak gini mungkin yang pegang sosmed pernah? Aku kayak gini carinya. Salah satu caranya karena dulu kan nggak ada AI ya guys. Ya tahun aku pegang tahun berapa itu? Masih 2000. Zaman-zaman COVID itu dulu. Soalnya mau di sini TikTok. Kita lihat TikTok apa? TikTok.com. Di sini. Ini TikTok.com. Misalnya kalian mau apa? Mau hmm, parenting, parenting. Nanti akan muncul. Tapi kalau ini, kalau parenting tuh biasanya tuh emang yang gede-gede sih. Nih, kayak Ilmiah Amalia, terus juga Universitas Indonesia dan sebagainya. Terus kalau di sini anggaplah skin care review. Hmm. Nanti akan muncul ini dari yang nano, mikro, makro keluar. Pilihin aja. Ini guys. Tinggal kopas-kopas ada Mizi, ada siapa Maharaja. Jujur aku nggak tahu ya ini siapa aja gitu. Tinggal dipilihin. Amankah sampai sini? Nah tuh pernah dicari apa? Di app sosmednya langsung guys luar biasa kalian. Hatu-hatu nanti carinya hatu-hatu. Ini kayak jalan ninja aku kan aku orang SEO ya guys ya. Jadi karena aku orang SEO kan aku pernah ajarin kalian kan cara eh,
cara apa ya bisa dibilang cara ngelihat itu website udah ke indeks atau enggak kan pakai ini ya site titik dua kan. Nah, karena aku rasio makanya aku lebih ke nguprek-nguprek si search engine ini guys. Itu basicku kan rasio tapi aku ngejalanin digital marketing secara full stack dan juga KOL management juga. Oke, aman. Nih kalau misalkan mau pakai ini yang berbayar ini lebih gampang nih. Ini berbayar. Kalian eh nih ngoreng TikTok dan lain sebagainya ada di kl.id. Ini salah satu untuk Indonesia ya. Nih, kalian bisa lihat nih nanti dicari. Ini sini juga bisa nih. Ini yang mau yang mega mega influencer nih bukan anu lagi. Ada mega influencer nih. Ada Raffi Nagita lah, Ayu Ting Ting kan mega semua nih. Ultra kali ya ini bisa jadi nih. Segede-gede ini. Nanti pilih aja mau apa. Terus yang sini mau beauty misalnya. Terus mau bisnis. Terus di sini kategorinya mau apa. Filternya mau apa. Boleh. Nih. Misalnya followersnya mau yang segini. Ini mikro, makro, mega gitu kan. Mau yang nano. 0 sampai 10K misalnya. Terus em, sini locationnya Jakarta. DKI Jakarta. Type-nya personal. Oh, enggak. Enggak dong. Bisnis. Gendernya any. Kategorinya mau food and culinary. Get result. Tapi kalau yang nano di sini tuh yang memang mendaftarkan diri di sini aja biasanya. Nih, muncul kan? Salah motor. Udah dapat berapa nih nano? Ini udah 20. Sampai sini aja tuh udah berapa nih? Udah 60 guys. Tinggal kopas, kopas, kopas. Jadi 100 itu ngelisting masih dikit. Masih bukan dikit, masih bisa. Bukan dikit. Masih bisa ter, apa ya, tersanggupi lah bisa dibilang. Ntar ini lagi proses. Nih, udah berapa? Udah 48 nanti. Masih bisa kok. Dan nano atau 50 gitu nano. Nah, kalau nano sih setahu aku ya 50 sampai 100 tuh yang eh, kalau di bawah 50 biasanya nggak berasa gitu untuk dampaknya ke bisnis ataupun ke eh, kenaikan dari sosial medianya itu kalau nano. Karena itu harus ramean, kayak dia kan keroyokan ya. Kan bisa di sini, bisa gunain tadi cara aku tadi pakai search engine kayak gini. Terus bisa di sini, ini kalau mau yang ini mau lihat detailnya tuh harus berbayar atau harus login. Tapi yang free juga udah lumayan lah ya. Kalau misalkan kalian gak nyampe 100 untuk ngelistingnya masih bisa kok dapet ini. Terus itu untuk yang bagian kalian kan perlu followers dan lain sebagainya itu eh, bisa dapat kok, masih bisa dapat. Kalau pakai yang gratisan. Gitu guys, dari aku. Terus juga ini TikTok juga bisa pakai TikTok Marketplace juga bisa. Amankah teman-teman semua? Hmm. Nanti kalau di sini tinggal ganti aja kalau mau lemon gimana? Gitu. Nih, keluar semua nanti. Oke, ada tanyakan lagi nggak? Udah sampai cara ngecari atau ngelisting? Oke, aman. Kak Fikri ada yang mau tanyakan, Kak Fikri? Udah aman. Kayaknya lewat ya, lewat banget udah. Udah sampai 8, 9 mau. Tiba-tiba gua ditanya. Ya kali ada yang tanyakan gitu ya. Gua mah aman. Oke, aman. Aman ya guys ya. Kalau udah aman, Kak, eh bentar Kak. oh oke oke gimana tuh? Iya. Kak, ini kan kalau misalnya tadi untuk yang misalnya
mikro, makro. Nah, kalau misalnya kita mau ngambilnya makro, itu kira-kira Mm-mm. berapa orang cukupnya itu, Kak? Misalnya tiga, apakah cukup? Kalau Taunya gitu. makro, Heeh, makro ya. Nah, iya. kalau aku dari pengalamanku, dari ngehandle KOL dan juga ngehandle bisnis dan perlu KOL itu bisnis yang bukan aku bisnis di perusahaan gitu. Itu kalau untuk B2C sama B2B itu berbeda impactnya gitu kan yang pertama. Yang kedua, kalau berapa banyaknya, kalau nano itu eh, apa gitu terutama B2C ya, itu baru berasa itu ketika kamu lebih dari 50 dampaknya ke kamu. Kayak baik itu impactnya itu ke bisnisnya maupun ke si account sosmednya. Kalau dari pengalaman aku, kalau nano. Terus kalau yang makro itu mikro dulu, yang mikro itu dampaknya itu di atas eh, 10 pokoknya. Di atas 10 orang, 20-an gitu tuh. Kalau aku biasanya selalu ambilnya kalau emang makro terus budgetnya nggak nyampe 20 orang, mending nggak usah KOL makro deh, aku bilang gitu. Ambil sama di ini ya, sama di perusahaan. Mending ambil yang nano aja gitu. Jadi kalau makro itu kalau misalkan mau optimal itu 20-an itu optimal gitu. Bisa dibilang untuk nge-support atau nge-impact ke sosial media dan juga bisnis teman-teman. Terus untuk makro berapa banyak Kak? Makro itu maksimal 10 orang sih. Udah impact banget. 5 orang tuh udah impact. 5 sampai 10 aja udah bagus banget. Nggak banyak lagi. Jadi banyakinnya di nano sama di makro tergantung budgetnya. Nanti budget alokasinya gitu. Thank you, Kak. Hmm. Kak, ada pertanyaan lagi tuh Kak dari Kak Devina. Devina kan nomor 6 dan 7. Satu slot atau harus beda slot? 6 dan 7. Mana tuh? Ini sama ini. Yang ini sama ini Devina. Maksudnya gimana tuh? 6 dan 7. Yang mana nih? Yang ini atau yang ini? Halo? Kak, sorry aku lagi di jalan. Itu Kak yang Mm-mm. masalah em, yang nomor 6 itu kan sebenarnya kan kayak untuk kita ngejawab tugas kita. Tapi kan yang 7 itu kan yang call briefnya ya. Maksudnya itu kan nanti ditujukannya ke dua orang. Misalkan kalau kita presentasi itu kan nanti kan kasihnya ke dua orang yang berbeda. Nah itu nanti slide-nya Mm. jadi satu aja, jadiin dua slide gitu Kak. Coba, coba, coba. Telingaku. Tadi, apa tadi yang tengah-tengah? Oh, nanti mungkin di chat aja ya pertanyaannya. Biar kamu sampai dulu dari jalan. Soalnya tadi mendengung di tengah-tengah di telinga aku. Oke, nanti di chat aja. Bisa di grup ya, chat di grup. Buat tanya biar yang lain juga eh, pada tahu gitu jawabannya. Oke, Devina. Hati-hati di jalan dan sampai rumah aja dulu. Oke, yang lain gimana? Aman ya? Aku mau nanya dong. Oh, boleh. Ica, Tadi kan silakan. kakak bilang yang Mm-mm. untuk tentang KOL ini kak, yang KOL Mm-mm. nano itu kalau nggak Mm-mm. salah kan sekitar 50 lebih baru berimpact. Itu kan untuk per Mm-mm. masing-masing jumlahnya kan kak. Kalau misalkan kita Mm-mm. combine itu kira-kira jumlahnya bakal perlu boleh kita kurangin untuk yang nano. Misal kita Mm-mm. mau combine nano sama yang mikro. Mm-mm. Nah, yang nano kan 50 baru berimpact, Kak. Mm-mm. Kalau misalkan gitu, yang nanonya kita kurangin, terus yang makronya kita naikin apa gimana, Kak? Bagus. Boleh, Soalnya aku agak boleh bingung banget. yang di situ. Boleh banget untuk combine itu. Jadi yang aku bilang tadi angka tadi itu angka yang benar-benar pure untuk satu segmen doang, satu kategori gitu. Kalau kamu jalaninnya itu ada 3 tier misalkan.
Terus kalian combine, misalnya nanonya mau 50 aja karena udah disupport sama 3 makro gitu. Eh, dan anggaplah 10 mikro gitu misalnya. Gak apa-apa. Atau misalkan mikronya dibanyakin, makronya cuma 3 gitu, tapi mikronya dibanyakin. Boleh juga. Nanti strateginya gimana tergantung strategi di atas kali nih, yang bagian campaign objektifnya ini mau gimana. Target kalian mau berapa, terus juga kalian mau menekankan pada funnel apa, si goalsnya itu. Misalkan mau brand awareness atau conversion yang ditingkatkan dari sini. Gitu. Sampai sini aman? Amankah teman-teman? Oke, Mas sama. Mana? Oke, yang lain aman juga. Kalau aman, ketik 1 untuk terakhir sebelum kita selesai. Aku mastiin aja aman semua. Ini aman ya, teman-teman semua. Oke, kalau aman, aku stop recording.